1, 2, 3. Mantap betul. Oke, sudah bisa bergerak ya. Iya. Ini stroke sudah berapa lama? Ya, pokoknya 2 minggu ya. 2 minggu. Sudah ke dokter, ke rumah sakit? Belum ada hasil ya. Tangan kiri sama sekali nggak bergerak ya. Iya. Kalau kaki kiri hanya bergerak sedikit. Ya, jadi kita coba untuk pijat ya. Pertama-tama kita memijat titik Janzu. Kita tekan minimal 15-30 detik. Kemudian kita pijat sambil kita tarik ke atas seperti ini. Ini dipijat minimal 2-3 menit. Kemudian kita pijat di titik Yintang. Titiknya tepat di bagian sini ya, di antara kedua alis. Ini juga dipijat minimal 2-3 menit. Kemudian kita pijat dengan lembut dan kita tarik ke atas sampai di kepala dekat rambut. Kemudian kita pijat bagian kepala depan, kita tarik ke samping seperti ini. Dan kita pijat titik tayang, titiknya antara mata dan telinga. Ini juga dipijat minimal 2-3 menit. Kalau sudah selesai, bisa diulangi ya. Dengan cara yang sama, kita memijat di titik Janju, titik Yintang, dan titik tayang. Lamanya pemijatan tergantung teman-teman. Disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada agar tidak kelamaan. Kemudian kita tarik ke atas ya seperti biasa. Terus kepala kita remas-remas atau kita garuk-garuk seperti ini. Supaya merasakan ASMR dari pijat tersebut. Tujuan kita memijat titik-titik tersebut dan menggaruk-garuk kepala. Tujuannya untuk merelaksasi kepala sehingga orang yang stroke tersebut terasa nyaman, pikirannya tenang, dan aliran darah serta suplai oksigen ke otak itu lancar seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya potong videonya agar tidak kepanjangan. Kemudian kita memijat di titik Feng Chi. Titiknya tepat di belakang tengkuk ini ya. Dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Di kiri minimal 2-3 menit dan di kanan minimal 2-3 menit. Titiknya tepat di bagian sini ya. Kemudian kita pijat di bagian leher bagian samping. Agak belakang, kemudian di pundak atau otot trapeziusnya ya, agar benar-benar lemas atau lentur seperti ini. Kita tidur berjam-jam aja udah capek, pegel kok. Menurut analisa saya Pak, ini nggak terlalu sakit, ini yang sakit. Ini nggak, coba ya ini. Ini ya, ini juga lebih tebal ini. Badan gemuk jadi begini nih, tulangnya kelihatan. Ini loh, sakit. Yang maksudnya yang ini, kalau ini enggak. Berarti pundak atau bolikat sebelah kanan ini sakit Pak ya. Ini lebih sakit di sini. Nah, ini kita lemaskan ototnya ini Pak. Agak sakit, mohon ditahan sedikit ya. Kita melemaskan otot tersebut ya. Sampai benar-benar lemas. Tapi minimal pemijatan bisa sampai 5 menit atau 10 menit. Terserah teman-teman. Kalau sekiranya udah lemas, kemudian kita memijat mulai dari bawah punggung belakang sampai ke atas. Ini hanya pelemasan aja, pelemasan otot. Kita belum ke titik-titik rahasianya. Nanti kita masuk ke titik otot. Sama otot trapezius untuk atasi stroke. Minggu di rumah sakit, seminggu di sini rumah ya seminggu lebih ya. Tapi kok nggak ada beda-beda. Udah pulih kekuatannya. Tapi ibu sama bapak jangan salah paham ya. Iya. Sehari-hari saya bukan mijat orang. Iya. Sehari-hari saya buat video pijat, bagi ilmu pijat di YouTube saya dapat penghasilan dari YouTube. Makanya saya kalau dipijat orang nggak harus narik, seikhlasnya selayak. Buat video pijat YouTube itu Bu, nggak harus ada pasien, bisa rekam diri sendiri dengan metode pijat refleksi. Tapi kalau ada orang lain juga yang mau minta tolong kita pijat, ya bersyukur. Nanti kita minta izin untuk videokan. Dan biasanya saya itu rekam diri sendiri atau minta tolong saudara atau teman untuk jadi pasien seperti itu. Kemudian kita memijat di titik Janzu, titik Yintang, dan titik tayang dengan posisi tidur. Tadi kan posisi duduk. Sekarang posisi tidur. Tujuannya untuk merelaksasi kepala atau otak pasien sehingga pasien tersebut yang stroke pikirannya tenang, terasa nyaman seperti itu. Bahkan aliran darah serta suplai oksigen ke otak juga bisa lancar.
Kemudian kita meremas-remas kepala pasien atau kita garuk-garuk kepalanya agar pasien tersebut merasakan nyaman efek dari remasan tersebut, pikirannya tenang, bahkan suplai oksigen ke otak, aliran darah ke otak bisa lancar seperti itu. Kemudian kita memijat di bagian leher sebelah kanan. Biasanya ketika stroke otak kanan, di leher sebelah kanan ini sedikit tegang, dan biasanya ketika dipijat sakit banget. Jadi kita pijat itu minimal 2-3 menit, lebih lama lebih baik, dan jangan sampai kelamaan nanti tidak selesai-selesai, disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada, atau dipijat sampai otot di bagian itu benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi seperti itu. Perasaan saya ini nggak sakit, Pak. Ya. Ini polos-polos loh Pak ini ya. Ternyata yang sakit tangannya ini sama ini malah itu nggak sakit. Tapi kalau ini tangan kiri sama kaki nggak bergerak, Bu, yang bermasalah sebelah kanan, Bu. Otak kanan yang stroke. Otak kanan itu bentuknya silang, ada di kaki kiri. Bentuknya silang, Pak. Kalau otak kiri dia ada di kaki kanan. Ini aman ini. Aman toh? Tapi ini, tak pijat dikit aja ini, coba ini. Ini kayak bengkak ini. Iya. Ini loh kayak bengkak, kayak ini loh Pak. Terasa nggak? Iya. Kayak ada apa istilahnya bahasa Jawanya? Kerinjul. Itu ini. Gak bisa aja. Kerinjul. Kerinjul. Aduh. Sakit kan? Iya. Ya kepengen disembuhkan ya kita. Ya lemas kanan sini. Astaga. Biar itu jadinya palanya barang kan puyeng ya sakit. Iya. Ini loh, ini apa ini? Besar sekalinya. Kemudian kita menekan di bahu bagian atas depan, kita tekan dengan tekanan yang stabil, jangan terlalu kuat ya, supaya sendinya dan ototnya lemas. Kemudian tendon di bagian bahu bagian atas bagian dalam ini kita cubit-cubit seperti ini. Dan biasanya bagian tendon ini sakit ya, agak tegang. Setelah itu kita memijat lengannya ya. Untuk cara pijatnya ikuti sesuai video. Kita mengoleskan hand body, bisa minyak zaitun dan sejenisnya, salah satu diantaranya. Mulai dari bahu bagian atas kita memijatnya, kita melemaskan otot-otot tersebut sampai ke lengan bawah. Kita memijat di bagian lengan bawah bagian punggung. Biasanya memijat otot tersebut itu terhubung ke jari-jari tangan, membuat tangan itu bergerak seperti itu. Ini ya, jari-jarinya bergerak ya. Tapi karena tangannya lumpuh, sama sekali tidak bisa digerakkan, jadi kurang connect. Tapi paling tidak dulu sedikit ada reaksi. Ini dilemaskan ototnya, dipijat minimal 5 menit, lebih lama lebih baik, dan disesuaikan dengan kondisi waktu yang ada. Kemudian kita pijat di bagian sini. Biasanya ini sakit ya, dan ini membuat jari-jari tangan bisa lemas. Tapi ditekan dengan tekanan seadanya, jangan terlalu kuat. Untuk caranya bisa meletakkan jari telunjuk di belakang ya, di bagian punggung tangan antara jari telunjuk dan jari tengah. Sementara jari jempol tangan di bagian titik tersebut, bagian telapak. Kemudian ditekan bersamaan dan dipijat-pijat dengan lembut. Ini memar ya, bekas infus dari rumah sakit, sudah 2 minggu lebih, nggak hilang-hilang. Terus kita pijat lagi lengannya, intinya sampai otot di bagian lengan atas, lengan bawah, dan seluruh tangan ini benar-benar lemas seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu agar videonya tidak kepanjangan dan kelamaan, saya harap sudah selesai. Kita memijat di bagian yang lain. Ini sakit Pak. Sakit. Ini sakit. Enggak. Nah ingat, ini sakit kan? Untuk menghilangkan sakitnya ini, di sini. Ini titik refleksi kelangkang. Untuk menghilangkan sakit di sini, ingat Pak ya? Ya. Sakit. Sakit ya? Untuk menghilangkan ini sakitnya, titiknya di sini. Ini. Sakit kan? Nanti sakitnya ini hilang, otomatis di sini nggak sakit lagi. Kita buktikan, benar nggak?
Roro. Agak berkurang. Nah, ini kan karena ini belum hilang sakitnya. Wes, kita pindah memijit bagian yang lain dulu ya. Nanti diulangi lagi pemijitannya sampai ini nggak sakit lagi, otomatis paha bagian dalam nggak sakit. Kemudian kita memijat paha bagian luar untuk melemaskan ototnya dengan cara kita tekan dengan tekanan stabil dan kita putar-putar atau kita pijat dengan lembut minimal 5 menit atau sampai rasa sakitnya hilang seperti itu. Sakit. Ini sakit banget sih. Minta pelan-pelan aja dulu. Kemudian kita memijat di belakang lutut sambil memijat di bagian betisnya juga. Kita merilis otot di belakang lutut dan betisnya agar ototnya tidak tegang melainkan rileks, tidak kaku seperti itu. Kita pijat minimal 5 menit saja. Lebih lama lebih baik, tapi jangan sampai kelamaan nanti tidak selesai-selesai. Disesuaikan dengan waktu yang ada. Atau dipijat sampai ototnya benar-benar lemas dan tidak tegang atau kaku lagi seperti itu. Kemudian kita memijat di bagian punggung kaki bagian bawah ya. Di otot ini ada lekukan 4 jari di bawah lutut titik Jusanli. Kita melemaskan otot-otot di punggung kaki dekat samping tulang kering. Bisa dari bawah ke atas. Kita memijat minimal 5 menit atau sampai ototnya lemas dan tidak sakit lagi seperti itu. Lemas Pak. Pelan-pelan dulu. Lemas kayak. Ya memang sakit Pak. Pengen cepat sembuh. Ini atas jari-jari bergerak ini. Heeh. Tapi kan Iya, biar cari-cari. Kowe cari-cari neng kok bergerak. lurus Pak, sebentar. Terus. Pelan-pelan dulu. Sini. Kemudian kita memijat di titik kelenjar getah bening tepat di depan pergelangan kaki ini. Ini biasanya terhubung ke jari-jari kaki ya. Kita memijat titik tersebut minimal 5 menit. Atau sampai rasa sakitnya berkurang, bahkan lebih baik kalau rasa sakitnya hilang seperti itu. Kemudian kita memijat di bagian titik refleksi sendi pinggul di bawah mata kaki bagian dalam agak ke samping ya. Biasanya ini terhubung ke telapak kaki. Ini dipijat minimal 5 menit saja atau sampai rasa sakitnya berkurang, bahkan lebih baik kalau rasa sakitnya hilang seperti itu. Kemudian kita pijat di punggung kakinya agar otot di punggung kaki benar-benar lemas dan kita pijat di sela-sela jari kaki juga. Kemudian kita memijat jari-jari kakinya menggunakan 2 jari, jari jempol dan jari telunjuk tangan seperti ini. Ikuti persis video ya. Kita tekan dengan tekanan stabil dan kita pijat atau kita tarik seperti ini. Biasanya ini sakit banget loh ya. Kemudian pindah di jari telunjuk kaki. Kemudian kita pindah di jari tengah kaki. Ini sakit banget ya, bapaknya kesakitan ini. Kemudian kita memijatnya di jari manis kaki. Bahkan sampai di jari kelingking kaki seperti itu. Tujuannya untuk merangsang simpul-simpul saraf dan biasanya ini terhubung ke kepala ya, karena di ujung-ujung jari itu ada titik-titik yang terhubung di kepala atau otak seperti itu. Kemudian kita memijat di telapak kaki dengan tujuan melemaskan otot di telapak kaki menggunakan tangan yang kita genggam seperti ini. Kemudian ujung jari yang ditekuk semua itu kita menekan telapak kaki di bawah jari-jari kaki tersebut dengan tekanan yang stabil dan kita pijat dengan lembut sampai di tumit kaki. Kita melemaskan otot tersebut minimal 5 menit saja. Tujuannya supaya nanti otot telapak kaki benar-benar lemas dan sudah siap ketika kita memijat titik-titik refleksi tertentu dan hasilnya juga lebih maksimal seperti itu. Setelah itu kita memijat langsung ke titik refleksi kepala atau otak. Titiknya tepat
di bagian sini ya. Ini titik refleksi kepala atau otak sebelah kanan yang berada di jempol kaki kiri bagian telapak. Sebelum pemijatan, terlebih dahulu oleskan hand body, minyak zaitun ataupun sejenisnya salah satu di antaranya pada titik tersebut untuk menghindari kelecatan memar dan pijatan kita juga lancar seperti itu. Kemudian kita menekan titik tersebut menggunakan jari jempol tangan yang ditekuk. Kemudian kita pijat dengan lembut minimal 2-3 menit. Lebih lama lebih bagus ya, tapi disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada agar tidak sampai kelemahan. Karena titik kunci, titik poin penting sekali. Saran saya sekaligus dipijat ya, mulai dari titik dahi di ujung jari jempol kaki itu ya, terus ke titik otak. Setelah memijat titik refleksi kepala, sekaligus dengan dahi tadi, sekarang kita memijat di titik refleksi kelenjar di bawah otak, titiknya tepat di bagian sini ya. Kita bisa menggunakan alat pijat refleksi jika teman-teman punya, bisa juga menggunakan ujung jari telunjuk, bahkan jari jempol tangan yang ditekuk seperti itu. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan, minimal 2-3 menit. Kemudian kita memijat di titik refleksi otak kecil. Titik otak kecil, titiknya tepat di bagian sini ya. Perhatikan gambar pada layar video ini. Otak kecil itu bentuknya searah ya. Jadi utamakan lebih lama dan lebih dulu di kaki sebelah kanan jika struk otak kanan ya. Tapi saran saya pijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Kita juga bisa menggunakan alat pijat refleksi jika teman-teman punya, bisa juga menggunakan jari-jari yang ditekuk seperti jari telunjuk ataupun jari jempol tangan. Kemudian kita memijat di titik refleksi dahi ya, di ujung jari-jari kaki ini dari jari telunjuk kaki sampai jari kelingking kaki. Karena tadi kan di jari jempol kaki tadi di titik dahi kita sudah pijat sekaligus ya. Minimal 2-3 menit masing-masing titik. Tapi kalau mau fokus saja di jari jempol kaki juga tidak jadi masalah. Sudah mewakili semuanya. Kemudian kita memijat di titik refleksi otot trapezius untuk leher dan pundak. Bisa juga untuk melemaskan otot-otot melancarkan aliran darah di otot trapezius untuk leher dan pundak. Untuk mengatasi stroke. Bisa juga ya. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Kemudian kita memijat di titik bahu. Utamakan lebih dulu dan lebih lama di kaki sebelah kiri bagian telapak yang mengarah ke tangan kiri untuk mengatasi tangan susah diangkat ataupun tangan susah digerakkan seperti itu. Jika memijat kiri kanan tidak jadi masalah. Kemudian kita lihat hasil akhirnya apakah tangannya masih bisa digerakkan atau tidak ya. Sekarang ikuti instruksi saya ya Pak. Pertama-tama tarik napas lewat hidung, buang lewat mulut, dilakukan sebanyak 2 kali. Nanti ketiga kalinya tarik napas lewat hidung, jangan dibuang lewat mulut, tetapi napasnya ditahan, kemudian seluruh pikiran fokus di tangan kiri untuk digerakkan. Nanti hitungan ketiga Bapak langsung gerakkan tangannya ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Buang. Buang. Tarik lagi kedua kali. Buang lewat mulut. Buang. Ketiga kali kunci. Tangan angkat. Up. Tangan angkat. Mantap betul. Sekarang turun. Hup. Oke. Itu kan metode hitungan napas kan? Sekarang bukan metode tarik napas dan buang napas, tetapi hitungan. Nanti saya hitung 1-3, nanti hitungan ketiga Bapak fokus pikirannya di tangan kiri langsung diangkat seperti itu ya. 1, 2, 3. Up. Mantap betul. Oke, sudah bisa bergerak ya.